Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ayu dan gue hari ini ditemenin sama temen-temen gue, yaitu yang sebelah kiri Michael dan sebelah kanan. Givari. Hari ini ada apa nih? Ada Kalian apa sih? pakai baju-baju gini nih, ada apa Ada nih apa sih? tahu nih ada apa nih? Ya Coba disebutkan menyambut dulu. pembicaraan kita hari ini sih. Emang kita ngomongin apa hari ini? Kita hari ini mau ngomongin tentang blue economy masa depan bangsa Indonesia. Khususnya untuk memperingati apa sih kira-kira? Bentar, gue tahu. Hari Maritim Nasional. Hidup Benar, maritim ya? Indonesia, Ternyata ya. hidup maritim Benar. Indonesia. Nah, blue economy sendiri itu yang gue tahu ya, itu salah satunya itu untuk awal tercetusnya itu karena pencegahan pencemaran lingkungan. Oke. Limbah-limbah. Oke. Khususnya di daerah laut. Betul. maksudnya di Ya daerah dan laut. sekitarnya ya mungkin sekitarnya. ada pulau-pulau, pesisir Betul, gitu ya. pesisir ya kan. Oke. Terus mungkin kerusakan-kerusakan terumbu karang gitu. Oh, Itu oke. mungkin Ya, yang ya, awal-awalnya gitu. Ya. Nah, kalian sendiri tahu kalian tahu tentang blue economy sendiri tuh apa sih gitu. Oke, Mungkin oke. bisa share sama teman-teman yang di rumah ya Oke, kan. oke. Mm-mm. Dari siapa nih? Mau Dari gua? kalian oke deh. mungkin apa? Oke, kalau di yang gue tahu sendiri ya, karena ini kan blue economy tuh udah sempet dicetuskan nih dari zaman Bapak SBY, Iya, terus Bapak. diteruskan ke periode selanjutnya, Betul. sampai akhirnya pada saat ini ya blue economy ini salah satu untuk usaha pendorong ekonomi juga. Benar. Ya, dan tentunya ini untuk Oke. menjaga kedaulatan negara Indonesia. Karena ya selain pencegahan dan tindakan lain-lain, ini juga untuk mencegah keamanan dari yang kayak illegal fishing. Benar. Kan banyak ya. Makanya jangan suka mancing-mancing ilegal ya di Nah. Indonesia. Wah, jangan Tenggelamkan. Tenggelam, hati-hati. Anda main-main dengan kami ditenggelamkan Anda. Jangan sampai kan. Nah, ngomongin tentang blue economy lagi, kan ada sektor-sektornya lagi nih ya kan. iya. Mungkin dari Michael tahu nggak sih kalau sektor-sektor apa aja yang ada di blue economy itu sendiri? Setahu gue ya, sektor-sektor di blue economy itu salah satunya sektor perikanan. Nah, Perikanan, Yang kedua adalah sektor turisme. turisme, nah, terus Turisme. apalagi Eng? oke. Pertama ada perikanan. Perikanan. Kedua ada jelas. turisme. Jelas. Nah, selanjutnya yang gue tahu itu ada clean energy. Clean energy, apa sih clean apa tuh? energy? Nah, Kayaknya baru energy denger nih gue nih. Ini Clean energy apa tuh, friend? sepengetahuan awam gue ya. Clean energy kan laut dan pesisir itu gede banget ya. Besar banget. Atapnya adalah langit. Betul. Nah, tentunya itu dari segi energi matahari. Itu pasti banyak banget energi solarnya. Oh iya, pasti, benar. Terus pasti. juga Benar. untuk angin itu buat kita pembaruan energi juga untuk support listrik. Iya, benar-benar. Bahkan itu bakal ngaruh ke UMKM yang ada di pesisir. Dan itu ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Tidak harus Pasti menimbulkan banget. polusi. Sesuai dengan konsep ya blue kan? economy. Benar. Selanjutnya ada waste management. Apa waste management? Nah, waste management ini biasanya nih kalau area-area pariwisata kan banyak sampah. Oh iya. Dan juga ada sampah-sampah yang di bawah laut tuh agak jauh dalam. oke, Itu oke. jadi potensi, Pak. Benar. Potensi kalau nantinya untuk kita-kita yang bisa punya kapital cukup, kita bisa daur ulang tuh sampah. Akhirnya bisa buka lapangan pekerjaan baru lagi. Oh, Iya, jadi konsep blue economy ini menekan jumlah sampah yang dihadirkan oleh sektor turisme itu sendiri ya. Betul, Benar, betul. benar. Itu sepengetahuan gua, Ya. betul. Bahkan bisa nanti pas turis datang mau bawa oleh-oleh, oleh-olehnya itu hasil daur ulang si keren sampah sih. juga. Benar-benar Keren. nggak cuma jadi terbuang ya, jadi Betul, bisa terpakai kembali betul. dan Wow. itu tidak menjadi apa ya, penumpukan kembali ya. Polusi di alam Betul. tidak menjadi polusi di alam. Dan juga akhirnya kan si penduduk-penduduk pesisir ini diedukasi Wah, cara iya. daur ulang. Akhirnya ya mereka bisa pemasukan yang baru. Benar. Jadi salah satu untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia Nah, juga ya. betul. Apalagi di era pandemi ini Betul ya. banget, betul banget. Dan terakhir yang fundamental itu ya dari blue economy adalah maritim transport. Apa tuh maritim Jadi transport? transportasi lautnya sekarang tuh harus the best banget lah. Iya, apalagi kan sekarang banyak banget wisata-wisata kepulauan ya di Indonesia. oh ya. iya. Betul. Coba ya, pulau di Indonesia itu banyak banget ya Banyak kan. banget, banyak banget. Ratusan bahkan ribuan pulau di Indonesia. Nah, 17.000 pulau. Kurang 17.000 lebih. kurang lebih Itu ya. terakhir gua SD ya. 17.000 satu-satu kapan kelar tuh yang ini tuh, friend. Ya kan? Nah, gak usah ngomongin di Indonesia deh, yang terdekat dulu aja sama kita ya Di kan. mana tuh yang terdekat tuh? Di Jakarta, misalnya. Jakarta, kota kita. Tahu nggak sih di mana kepulauan yang ada di Jakarta itu? Kepulauan Seribu lah. 1.000 lah. Iya ya. Cuma itu aja. Di Jakarta. Nah, Pulau Seribu tuh Pulau pulaunya Gadung. juga banyak.
Pulau Seribu juga banyak kan? banget. Coba sebutin apa aja sih yang Pulau ada Pramuka. Pulau Pramuka. Pulau Macan, Pulau Bidadari. Pulau Semak Daun. Tidung. Pulau Air. Banyak lagi. Banyak banget. Masih banyak. Kalau dibahas satu-satu mungkin di detail nggak habis-habis. Nanti kita Wah, ngebahasnya ya, cuma 2 jam lah. nyebut-nyebutin pulau doang ya. Dan tapi di pulau-pulau di DKI juga di Kepulauan Seribu itu karakternya beda-beda. Iya. Ada yang enak banget buat snorkeling, Oh, iya. ya kan? Betul. Ada yang enak banget buat camping. Camping. kan? Apalagi sih kayak nggak cuma snorkeling, camping, bahkan bisa jadi tempat staycation, bersama ya kan? keluarga. bersama keluarga, Ada resort teman, di sana. pasangan. Benar. Oke. Kayak sekarang tuh anak-anak sekarang mungkin kenal banget sama Pulau Macan gitu. Dulu tuh benar. Pulau Tidung yang memang lagi in. Sekarang Ya. tuh Pulau Macan yang banyak dikunjungin sama orang-orang, Betul. khususnya anak muda ya. di Karena sana anak muda ya. sekarang suka travel ya. Nah, Traveling. bener banget, dan itu jadi sarana rekomendasi dan apa ya untuk Alternatif lah, yang gak jauh-jauh banget. jauh-jauh banget. Cuma nyebrang berapa menit Nggak butuh doang, berapa jam. waktu yang lama lah buat sampai Betul. sana. Toh juga sama-sama Jakarta, Sama-sama ya kan? benar ya kan, bisa mengeksplor juga nggak Betul. sih ya Dan kan di sana. Kepulauan Seribu itu termasuk ke dalam 10 jalur destinasi wisata di DKI Jakarta. Jadi salah satu yang memang salah satu fundamental pariwisata di Jakarta Utara ya salah satunya di Kepulauan Seribu. Iya, tapi mengingat pandemi ini tuh kan pasti kan dari sektor ekonomi sendiri Iya, gitu iya kan. menurun ya. Sedih gak sih? Ih, sedih banget Parah ya. sih, nggak bisa kemana-mana juga kan. Betul. Kalau itu dibuka kita podcastnya di sana. Iya Wow, benar. iya. Dan for your information kita udah vaksin sih. Udah ya. vaksin, udah Vaksin. siap Harus liburan. vaksin. Siap. Dan semoga Harus aja vaksin. ya kalau seluruh masyarakat di Indonesia udah vaksin itu kita bisa liburan lagi. Ya mungkin kita berdampingan dengan COVID ya. Benar, Iya. tetap menjaga protokol-protokol Kita kesehatan. membantu memulihkan ekonomi juga. Nah, Dengan vaksin kita membantu. mau sampai kapan kayak gini kalau nggak vaksin? Ya Betul kan sekali. Bener banget. sarana dan prasarananya tidak berguna secara maksimal Benar, gitu benar, kan. benar, benar. Ya nggak sih, terus ngomongin blue ekonomi lagi nih, balik lagi nih. Oke, kita kembali. Kita kan anak muda ya, Iya. anak muda itu pasti punya peranan penting sebenarnya di era-era sekarang nih. Betul, gitu. ya, betul. Sekarang era-eranya milenial ya kan, apalagi sebagai milenial gitu lo sendiri untuk memajukan perekonomian Indonesia itu sendiri gitu kan. Iya. Kalian khususnya di sektor kelautan itu lo punya ide nggak sih? Kayaknya gue punya ini nih, gue punya Rekomendasi kali ya, betul, gagasan ya. gagasan. Apa Iya nih? sih. Gue sih punya ya, kita Apa tuh? punya. Mungkin juga itu kita bisa jalanin juga bareng-bareng gitu. Dan khususnya kan kalau agak banyak banget nih rekomendasi terlalu luas Indonesia, jadi fokus mungkin di Kepulauan Seribu aja. Iya, kita benar. fokus Apa dari banyak kayak itu pulau, coba kita bikin cultural fest. Wow, keren sih. Apa Keren tuh? banget. Cultural Fest Iya. mungkin orang-orang yang di rumah belum tahu nih segi Benar-benar Cultural sekedar Fest. sharing sih ini festival budaya. Tentunya ya nggak dibatasi budaya, nggak harus budaya Betawi doang karena itu ada di Jakarta. Tapi banyak macam dan itu kita bakal safari dari pulau ke pulau ke pulau. Ya mungkin festival akan makan waktu 4 hari, 4 hari. 5 hari, Benar. yang akan ditutup sama festival musik dan tentunya di sana itu akan ada ya festival kuliner, Benar, ya kan? ya kan? Bener banget. Dan banyak hal-hal yang edukasi lah. Jadi kayak satu contoh ya, budidaya hewan atau makanan laut. Ya. Benar. Terus apa lagi? Abis budidaya hewan dan makanan laut, budidaya juga untuk dari segi edukasi untuk si warga-warga tersebut juga mereka paham digital. Iya benar. Digitalisasi ya. Digitalisasi. Nih, lo kan tahu nih sekarang era-era digital apa sih yang kira-kira tuh lo bisa kasih buat di era digital untuk masyarakat di pesisir? Menurut gua di era digital ini kita bisa ngebantu masyarakat pesisir memperkenalkan budaya mereka lewat digitalisasi. Betul, promote ya. benar. Promote, tapi Kita nggak paid bisa- promote. Iya. kita bisa ngebuat konsep Betul. Iya, secara Kita bisa gratis konsep ya. Betul. Gratis. Betul. Terus apa lagi? Menjadi linker sih untuk UMKM yang ada di Bener banget. situ. Menjadi linker. Setuju gue. Iya, jadi kita ngebantu UMKM lewat digitalisasi. Benar. Gitu. Ya kan karena di era-era digital sebenarnya semuanya lebih mudah ya. Mudah. Mudah banget. Gitu. Harusnya ya. Harus ya. Mungkin ya itu kita perlu adanya sosialisasi ke masyarakat Kurangnya Ya. sosialisasi mungkin yang Betul. menghambat. Kita itu yang jadi penghambat ya. miss mungkin ya. Tantangan kedepannya mungkin Betul. yang ada di sosialisasi itu sendiri. Dan hal-hal yang
lainnya khususnya di era-era digital ini kan banyak ya. Banyak sekali. Ya. Apalagi kita juga bisa kayak sarana promosi ya kan, Nah, sarana betul. promosi melalui media sosial, Betul. khususnya kayak mungkin kayak kita sekarang nih, kita ngomong Ya. ya kan untuk apa? Salah satunya untuk mempromosikan bahwa memang potensi untuk pariwisata yang akan kita kembangkan dari jalur digital itu gede banget Sangat potensinya. besar, sangat besar. Gede banget. Karena digital itu udah global banget, udah Iya. mendunia sekali. Iya. Itu kan dari sisi anak muda ya. Iya. Benar. Anak muda. Nah, gue ada sedikit saran sih sebenarnya sih. Apa tuh? Gimana caranya si penduduk-penduduk pulau, pelaku usaha itu juga bisa menjawab tantangan-tantangan tadi yang udah kita sebutin. Oh iya. Iya benar. Khususnya kayak sekarang ya Jakarta itu adalah kota kolaborasi. Kolaborasi. Betul Benar, dong, betul benar kan? banget. Bisa banget dari pulau-pulau yang ya identik dengan pariwisata bisa kerjasama atau kolaborasi dengan travel commerce, ya kan? Dari segi reservasinya. Iya, Benar. Kan Betul, jadi betul sekali. kita bisa cek nih ketersediaannya. Nah, bisa banget. Ya mungkin sekarang udah ada. Mungkin sekarang. Dan itu akan integrasi dengan transportasinya. Benar. Ya kan? Transportasi. Kalau biasanya ya gue sih pernah ya ketika ke Pulau Seribu nih lewat jalur kapal yang biasa aja. Umum lah ya. Sangat Ya umum. maaf nih. Yang umum itu harus jam 6 pagi, Pak. Wow. Iya ya, sementara mungkin sekali. secara waktu kurang fleksibel ya untuk Iya. kita, apalagi anak-anak muda yang Bangun emang aja susah jam. iya, ya mungkin ya ya enggak tidak melabelkan siapapun sih. Iya, Mungkin iya. khususnya gue sendiri gitu Iya, kan, iya. gue sendiri untuk bangun yang bener-bener pagi-pagi banget untuk Sulit. naik apa ya, armada ya. Armadanya, Gue nyebutnya armada lautnya nih. Armada lautnya. Benar. Dengan biaya yang terjangkau menurut Affordable gue. sih, terjangkau banget. Tapi memang. secara waktunya tidak fleksibel ya Secara kan. waktu kurang terjangkau. Nah, mungkin salah satu rekomendasi bagi siapa yang mendengarkan Ya, mungkin ya ini. ini mungkin bisa peranan swasta juga. Benar. Chip in lah, invest, Iya. kapal ya Buat kan? Indonesia ya kan, buat membangun Indonesia bareng-bareng. Toh pajaknya kita nikmati bersama. Benar ya kan. betul. Kita bayar pajak buat apa lagi? Iya. Untuk membangun sarana ya kan, prasarana. Meningkatkan ekonomi. Benar ya kan. Betul. Enggak, ya banyak banget sih hal-hal yang bisa kita kembangin ya Banyak dari banyak. hal kayak Dan gitu. khususnya kita sebagai ya peranan sekarang kan lagi anak muda nih. Menuju 2030 ketika demografi kita tuh udah emas banget. Benar. Anak-anak usia muda tuh banyak banget. Nah, menuju sampai saat itu ya kita yang sekarang lagi berperan ya siapa tahu nih dikasih kesempatan lebih Iya. untuk kolaborasi yang baru lagi, yang Boleh lebih banget lagi. loh buat kita Aku cinta musim bahari. Siapa tahu Aku nextnya. cinta Pemda DKI. Iya. Apalagi aku love. Cinta kalian. Aku cinta kalian. Apalagi nextnya mungkin kita bisa podcastnya nggak di sini ya. Iya. Yang bener-bener nih pulau beneran nih laut Iya, beneran jadi kita gitu juga di belakang bisa kita. sambil kasih tahu nih, kita nggak cuma ngomong doang pulau di Indonesia itu indah gitu, Beneran bagus, indah. dan emang ini real gitu. Kita kasih real visualnya. Benar gitu kan, lihat-lihat. Visual. Secara visualnya kita kasih lihat kalau misalnya kita bisa berkolaborasi. Ya, siapa tahu tentunya kolaborasi, ya. Kalau Ya. dikasih kesempatan. Iya, Betul. nggak Bila ada maksa, kesempatan, nggak nggak maksa. Betul. Tapi siapa tahu boleh. Iya. Tapi kayaknya lucu ya kalau misal di Kepulauan Seribu tuh ada kayak Kepulauan Seribu Fashion Week. Iya, Oh. dengan Atau cosplay. benar cosplay, dengan cosplay. dengan pakaian-pakaian lokal yang Lokal ngasih, ya. Dengan ya desainer-desainer muda berbakat putra benar daerah. putra ya. daerah itu yang mungkin mereka punya potensi tapi Benar. tidak punya wadah Benar, gitu kan. benar Benar. banget, benar Iya banget. kan? Ya. Yang wadah-wadahnya itu sendiri yang kita sediain gitu Nah, kan. itu dia. Jadi dengan untuk ngadain event itu ya harusnya sih banyak stakeholders ya. Iya. Join ya siapapun gitu Siapapun. loh buat naikin ya awareness juga, Benar, engagement benar, juga. benar. Jadi penting banget kayaknya rasanya untuk kita sekarang mulai peka nih dengan apalagi setelah efek pandemi itu Iya, banyak orang yang mau bangkit. Iya, Ya kan? benar. Dan kita cobalah untuk ketika mereka punya momen kebangkitan itu Kita ya udah, bangkit bersama. Kita bangkit bersama. Benar. Yang si penduduk pulau punya pariwisatanya juga lebih bagus, kita sebagai turisnya juga harus Iya, lebih smart juga. smart betul. juga.
Dengan kita berkunjung juga kita nggak bisa mengabaikan hal-hal untuk pembuangan sampah sembarangan. Itu tetap kita harus jaga. Itu sepele gitu. sih. Iya, tapi itu sangat berimpact ya. Dan sangat menjaga protokol kesehatan. Benar, itu pasti ya kan. Karena pada saat ini kita masih berdampingan ya sama COVID. yang Kayaknya namanya emang COVID. butuh waktu agak lama ya. Betul. Kita berdampingan dengan COVID. Iya, karena hal-hal tersebut yang kita nggak bisa pungkirin Ya, yang kita harus hadapin gitu, dan kita nggak bisa terus-terusan mengeluh gitu. Kita udah harus saatnya bangkit, dan gimana caranya gitu kan? Ya caranya itu ya dengan cara yang tadi salah satunya ya, dengan yang hal-hal yang tadi kita sebutin itu gitu kan? Ya hal-hal tersebut itu nggak terlepas kalau kita berjalan beriringan dan berkolaborasi bareng-bareng. Makanya kita sebut kolaborasi kan dari tadi. Berkolaborasi. Kita berkolaborasi bareng-bareng untuk mensukseskan nih visi misi dari Blue Economy sebagai masa depan bangsa Indonesia. Iya. Betul. Karena pastinya secara untuk anak muda sendiri punya pola pikirnya untuk detail-detailnya apa sih nih yang terjadi dalam apa ya? Sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia kan. Bener. Dan ya kalau buat seru-seruan kan juga kayak dari Fashion Week mungkin bisa dari desainer-desainer yang udah hebat. Tapi bisa juga yang dari desainer-desainer yang baru mulai nih ya kan di sosial media atau di mana. Selama memang pelaksanaan itu murni dan itu juga hostingnya by penduduk sekitar ya kan, itu juga akan menguntungkan pelaku-pelaku ekonomi yang ada di pulau tersebut. Betul. Dan gak melulu soal uang sih sebenarnya ya. Uang. Bisa aja dengan misalnya di Indonesia banyak kok, misalnya kita berbicara tentang fashion gitu kan. Desainer-desainer Indonesia banyak kok yang keren-keren dan hebat-hebat. Mereka bisa kasih wadah untuk ke masyarakat-masyarakat pesisir gitu. Untuk mewadahi masyarakat yang tertarik lah ke dunia-dunia desain dan segala macam. Dan itu jadikan mungkin Fashion Week tadi gitu kan. Gak sekedar Fashion Week, musik mungkin udah pernah ya gitu. dijalanin. Tapi kan kayak sebelumnya ada jazz gunung. Ya. Kenapa kita nggak buat jazz laut? Jazz laut gitu. Atau mungkin laut ada identik dengan genre ya boleh lah ya. Ska laut. Ya dan tetap balik lagi ya. Kita nggak memakai yang tidak ramah lingkungan. Tentunya tetap pakai yang ramah lingkungan. Zero waste. Bener banget. Bener banget. Menggunakan bahan-bahan yang tadi yang daur ulang, yang hal-halnya banyak sih yang kita nggak harus menabrakkan dengan lingkungan, dengan climate change. Dan gitu ini kan. akan sukses kalau supportnya tidak hanya datang dari pemerintah aja. Benar. Dari masyarakat. Juga, pelaku ekonomi. Termasuk kita juga sebagai turisnya, penikmatnya. Dan banyak banget sih kayak semua harus bersinergi tuh. Sinergi dengan baik. Benar banget. Kuncinya sinergi sih, Pak. Benar. Kuncinya sinergi. Anak-anak muda sekarang ya kan mungkin jadi pelaku UMKM khususnya untuk kuliner-kuliner makanan mungkin jadi diolah-olah ke bahan-bahan yang betul. jadi bahan gitu jadi kan. ya. Jadi yang emang kadang bikin kurang itu ketika itu masih bahan mentah lempar lagi ke penjual lagi. Iya, bingung jadi. Jadi kadang harga pun langsung bisa tinggi kan. Tapi kalau kita olah jadi makanan jadi dengan segitu banyak anak muda kan banyak banget nih kreativitasnya ya. Pasti sih. Buat bikin sekarang aja karena pandemi nih tiba-tiba makanan frozen jadi membludak. Iya, gitu banyak banget ya kan. Dengan olahan yang mereka punya. Betul. Itu jadi salah satu saran ya mungkin rekomendasi. Nah, ngomongin tadi udah kita kasih rekomendasi, kita kasih tahu jelasin tentang Blue Economy itu apa. Betul. Nah, gue mau tahu nih harapan dari kalian untuk Blue Economy sendiri gitu kan. Gue mulai dari Michael mungkin ya. Harapan lo sih untuk Blue Economy ini sendiri itu apa sih? Gitu. Harapan gue untuk Blue Economy adalah ini menjadi sebuah tonggak kemajuan ekonomi kita. Benar. Sepakat itu gue. menjadi sebuah milestone lah, batu loncatan sebuah ekonomi yang meroket. Mantap sesuai banget. impian meroket. Indonesia lebih maju ya. Maju dan zero waste. Indonesia limbah di Indonesia berkurang. Mantap banget. Kalau menurut lokal, kalau dia tuh jadinya. Makai lagi nggak apa-apa. Gua lagi nih prank kan. Gue diwakilin. Lama-lama gua terus sampai habis. Terus ya. Kalau menurut lo Reng gimana? Harapan ya, harapan karena juga gue putra daerah Jakarta Utara nih. Jakarta Utara di mana coba dikasih tahu ke teman-teman semua. Priok ya kan, Priok Pride.
Aduh, Dan Priok ya kan? Priok Pride salah satunya ya punya tadi kita dekat dengan pesisir gitu. Pasti. Tapi karena blue economy ini sebagai cakupannya nasional, ya yang diharapkan memang ini secara finansial ini bisa mendorong pelaku-pelaku ekonomi serta penduduk-penduduk warga lokal, ya kan. Yang kedua nih, jangan cuma dari finance-nya, tapi juga dari infrastruktur. Bener banget. Diperbaharui lah dari segi transportasinya, dari segi maksudnya gini, infrastruktur juga termasuk ke dalam misal warga lokal punya cottage, tapi mereka belum ada support dana, Pak. Iya. Ya kan biasa kayak gitu kan. Terkendala dana. Ya kan? Ya bolehlah kasih pinjaman gitu loh, talangan ya nggak harus pemerintah deh ya. Bapak-bapak yang sudah berkecupan lebih ya gitu kan. Bapak yang hebat. Bapak yang terhormat. Mohon bantuannya. Coba gitu mohon kan? bantuannya. Itu sih harapan-harapan gue, sinergitas yang dibangun tidak hanya dari pemerintah. Dari bawah sampai atas. Dari hulu ke hilir. Balik lagi berkolaborasi. Itu kuncinya sih, penting banget bener-bener. Featuring sistemnya. Karena bukan hanya pihak mana yang dipentingkan ya, tapi ini masalah berkolaborasi dari bawah, dan benar tadi kata Michael dari yang hulu bawah, ke hilir, betul, hulu ke hilir gitu kan. Apalagi yang tadi kita udah bilang juga gitu kan, era-era pandemi ini banyak yang ngalamin kolaps mungkin kan. Ya itu sebagai tolak ukur kita untuk ayolah kita bangkit sebagai Indonesia yang baru kita gitu recovery untuk hal-hal yang lebih bersemangat. Betul. Ya kan, untuk lebih memajukan ekonomi nggak cuma secara Indonesia. Kalau misalnya Indonesia maju pasti kan secara masyarakatnya juga akan lebih maju. Pasti, gitu kan? pasti. Dan ya masyarakat dan pemerintah pun sekarang udah sebenarnya ngelakuin hal-hal yang bagus. Pemerintah banget sudah sih. sangat maksimal. Dalam kinerjanya pemerintah sangat maksimal. Memang banyak tantangan ya. Memang banyak tantangan. Iya pastinya kan, tantangannya banyak. Tapi ya itu sebagai anak muda kita ingin dilibatkan juga pastinya gitu kan. Jangan lupa ya kan sebagai jangan lupakan kami. Tolong Bapak. Tapi nggak fair sih tadi kan kayak ada harapan tuh dari Michael. Apa? Terus harapannya juga dari gue udah. Dari lu harapannya apa? Harapan gue ya itu tadi balik lagi gue bisa kalau gue pribadi sih kalau gue bisa join nih gitu kan. Gue pengen gitu untuk kita bareng-bareng berkolaborasi sesama anak muda gitu dengan pemikiran yang berbeda-beda gitu kan. Otomatis kan kayak gue, lo, Michael gitu kan. Itu kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Dan dari situ kita bisa berkolaborasi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baru, lebih maju gitu kan. Apalagi khususnya di sektor-sektor kelautan gitu kan. Banyak banget yang bisa diekspor dari laut gitu kan. Banyak sekali. Gak cuma masalah pariwisata, masalah keindahan bawah laut gitu kan. Dan Indonesia adalah negara kepulauan, otomatis lautnya sangat luas gitu. Pasti. Kita punya lebih luas dari daratan-daratan kita, Pak. Kita punya sumber daya yang sangat luas berarti. Pastinya itu sih harapan yang gue itu pengen gitu kan. Gue pribadi tapi. Ya kayaknya itu jadi harapan kita bersama ya. Yang penting tuh kita pengen juga blue economy ini berjalan dengan semangat yang sama, dengan visi yang sama, ya kan, dengan harapan juga yang sama-sama tinggi. Benar tentunya banget. untuk memperkaya ekonomi Indonesia. Dan untuk Indonesia lebih maju. Lebih maju Indonesia. Sekian dari kami, mungkin kita bisa namain podcast ini podcast apa sih namanya ya? Karena kita ngomongin soal biru, ekonomi biru. Kebiru-biruan ya? Kebiru-biruan, kita ngomongnya podcast biru. Oke. Podcast biru. Mungkin nanti bisa kembali lagi sama podcast biru ya kan? Benar banget. Iya, jangan lupa kalau nantinya kita ketemu lagi, siapa tahu kita akan langsung terjun di lokasi blue economy itu ada. Iya. Dan ya tunggu aja, tunggu kelanjutan kita ya kan. Nah, sekian dari kami kebetulan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye.